saja saya akan mempresentasikan tema saya, subtema saya yakni membumikan Al-Quran melalui terjemah bahasa daerah. Lodi, mohon maaf. Salah matikan dulu saya. Screennya yang dibuka di PPT. Stop share. Langsung aja nggak usah press. Kalau misal screen buka dulu PPT-nya yang di share. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pembahasan subtema saya yakni membumikan Al-Quran melalui terjemah bahasa daerah. Saya sendiri Fitri Fatrayani Harahap, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Sultan Toha Syekh Agung Jambi. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah, yang mana Al-Quran tersebut diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran tersebut menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, yang mana dilatar belakangi oleh tempat turunnya Al-Quran itu sendiri. Tidak semua umat Islam memahami bahasa Arab, maka dari itu upaya dasar untuk memahami ayat-ayat Al-Quran adalah dengan mengetahui terjemahannya. Adanya keinginan mengetahui terjemahan tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang mendasari jiwa seseorang agar tidak ada keraguan dalam memahami pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita merupakan masyarakat Indonesia. Letak geografis negara Republik Indonesia merupakan salah satu hal yang melatar belakangi keanekaragaman bahasa Indonesia, yang mana yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri terdiri dari 34 provinsi. Kemudian mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam, sehingga banyak ulama-ulama besar, bahkan tempat-tempat yang dapat dijadikan rujukan untuk mendalami pengetahuan agama Islam tersebut. Kemudian yang melatar belakangi kebutuhan kita, maksudnya timbulnya kebutuhan untuk menerjemahkan Al-Quran ke bahasa daerah itu sendiri dikarenakan keanekaragaman suku yang ada di Indonesia. Tentunya di setiap provinsi maka perbedaan suku itu pasti. Perbedaan suku pun melatar belakangi lahirnya macam-macam atau berbagai bentuk bahasa daerah, yakni bahasa tradisional yang digunakan oleh suku-suku tersebut. Keanekaragaman bahasa daerah mempengaruhi pemahaman masyarakat di setiap provinsi terhadap bahasa Indonesia sendiri. Jadi setiap suku itu kebanyakan mereka memahami bahasa daerah mereka sendiri. Ada sedikit memang yang tidak bisa memahami bahasa Indonesia. Maka dari itu upaya awal penerjemahan ayat Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia itu adalah dalam skala umum. Untuk skala khususnya itu tadi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perbedaan suku itu, maka dilahirkanlah atau dimulailah kebutuhan masyarakat itu dengan cara kita membumikan Al-Quran itu, menghadirkan penterjemahan ayat Al-Quran itu ke dalam bahasa daerah masing-masing. Kemudian langkah penterjemahan bahasa ayat Al-Quran ke dalam bahasa daerah itu sudah ada, yang mana bisa kita lihat pengimplikasiannya itu adanya koleksi Al-Quran terjemah bahasa daerah di Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal di Taman Mini Indonesia Indah. Di sana cukup banyak koleksi Al-Quran yang diterjemah ke bahasa
gramatika penulisannya itu di dalam setiap halaman itu dicantumkan ayatnya itu sendiri. Kemudian ada penerjemahan dari bahasa daerah itu sendiri. Selanjutnya ditegaskan lagi dengan adanya footnote di bagian bawah dengan bahasa daerah yang digunakan pada penerjemahan itu sendiri. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk terjemah bahasa daerah, Al-Quran terjemah bahasa daerah itu belum disebarluaskan, masih disediakan di museum-museum tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada di antara kalian mengambil sebuah pelajaran? Jadi untuk mengambil sebuah pelajaran dari Al-Quran, dan Al-Quran itu pun sendiri mengatakan dan mengklaim bahwasanya Al-Quran itu sendiri adalah petunjuk bagi seluruh umat, bagi manusia, bagi al-muttaqin, orang-orang bertakwa. Tentu kita punya problem dalam mengambil petunjuk tersebut. Nah, lain ceritanya kalau kita semua itu atau bahasa ibu kita itu bahasa Arab, tapi nyatanya tidak. Bahkan sebagian besar dari kita itu tidak berbahasa Arab pada bahasa ibunya. Jadi, maaf Pak, saya buka slide dulu. Nanti kalau tidak buka slide tidak ada power kalau power ini tidak dibuka. Bentar Pak ya. Oke. Nah, mohon maaf sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Al-Fajri, mahasiswa IAT semester 6, memasuki semester 7. Win Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Usuluddin. Kita langsung saja kepada polemik terjemahan dalam sejarah. Nah, yang pertama itu ketika melihat orang-orang Persia yang baru masuk Islam kesulitan membaca Al-Quran, pendiri mazhab fikih Hanafi pernah memperkenankan membaca makna surah Al-Fatihah dalam bahasa Persia pada waktu sholat. Nah, namun pendapat ini sebenarnya sama juga dengan sahabat Nabi Salman Al-Farisi juga pernah menerjemahkan surah Al-Fatihah untuk disampaikan kepada bangsanya di Persia agar mereka mampu menangkap makna pesan-pesan daripada Al-Quran. Nah, ini adalah polemik terjemahan yang pertama kali. Walaupun tadi sempat diceritakan oleh pemateri kita yang tadi, ada juga penerjemahan itu dilakukan pada masa sahabat ketika sahabat itu diutus ke Najasyi untuk ke Abbasah untuk menerjemahkan atau memberi paham tentang satu ayat. Nah, lalu selanjutnya di era modern perdebatan muncul kembali di Mesir pada awal abad ke-20 dan memuncak pada tahun 1936 antara pemikir liberal dan politisi dengan ulama Azhar. Nah, ini tidak berhenti sebatas ini. Artinya polemik ini terus berkelanjutan hingga pada tahun yang kita ketahui yang pernah kami baca itu pada tanggal 17 Agustus 1960-an itu terjemahan daripada LPMK Kemenak RI itu pertama kali dicetak, dikeluarkan, itu sudah menimbulkan polemik gitu. Ada sebagian ormas Islam, nah kalau nggak salah itu ormas yang namanya Mujahidin di bawah pimpinan Ustadz Muhammad Tholib, mereka melakukan ada sejenis talaah atau mereka melakukan sebuah kajian. Lalu mereka mengatakan terjemahan Al-Quran dan terjemahan Kemenak RI itu mempunyai kesalahan kata dalam menerjemahkan Quran itu sekitar 3.229. Nah, itu ketidakcocokan antara terjemah dengan diksi atau narasi yang diucapkan oleh Al-Quran. Nah, menyambut hal itu, Dr. Mukhlis Hanafi langsung menjawab di dalam jurnal
jurnalnya jurnal nomor 4 cetakan 2012, beliau mengatakan bahwasanya apa kata yang diambil oleh penerjemah di dalam suatu terjemahan Al-Quran itu adalah kata hanya yang mewakilinya saja. Jika kita berharap dengan membaca terjemahan itu, jika kita mau memahami Al-Quran itu dengan secara utuh dengan membaca terjemahan, tentu ini bukanlah suatu yang bijak. Nah, dapat kita pahami bahwasanya terjemah itu hanya penghantar. Lalu selanjutnya kita boleh membaca tafsir dan lain dan sebagainya. Tentu kita harus memperhatikan banyak ilmu yang berhubungan dengan untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Seperti ada ilmu al-wujuh wan nazair, beliau juga bilang kalau seandainya ingin memahami satu tema di dalam Al-Quran, contohnya seperti jihad dan qital, kita tidak boleh berpacu kepada satu ayat. Untuk kita harus memperhatikan ayat yang lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan mana sebetul ayat atau juga memandang dari aspek al-wujuh wan nazair. Contohnya itu dalam kata wahyu. Kata wahyu itu sendiri kalau dalam Al-Quran itu memiliki 4 makna. Nah, seperti itu juga kata sholat dan lain dan sebagainya. Jadi banyak sekali ilmu yang berhubungan dengan untuk memahami bahasa Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya saya ke slide selanjutnya itu ada perkembangan tafsir di Indonesia menurut Howard M. Petersfield. Nah, beliau ini adalah lahir pada tahun 1932 di negara bagian New York, Amerika Serikat. Ia adalah profesor di Institut Studi Islam Universitas di Montreal, Kanada. Dan selanjutnya beliau adalah salah seorang yang memperhati perkembangan tafsir dan terjemahnya di Indonesia. Beliau melakukan pembabakan atau membagikan generasi perkembangan tafsir di Indonesia itu kepada 3 generasi. Yang pertama itu sekitar awal abad 20 pada tahun 1960-an, ditandai dengan penerjemahan yang didominasi oleh model tafsir yang terpisah dan cenderung pada surat tertentu sebagai objek tafsir. Nah, ini beliau mengatakan ini pembabakan yang pertama di generasi yang pertama. Selanjutnya generasi yang kedua itu seperti apa? Generasi yang kedua itu pada pertengahan 1960-an, penyempurnaan dari generasi pertama ditandai dengan adanya penambahan catatan kaki, terjemahan perkataan disertai dengan indeks yang sederhana. Nah, ini sudah lumayan mulai melebar gitu dari generasi yang pertama kepada generasi yang kedua. Nah, selanjutnya ada generasi yang ketiga itu mulai tahun 1970-an, merupakan penafsiran lengkap dengan komentar-komentar luas terhadap teks dan disertai juga dengan terjemahannya. Ya, saya tidak menjelaskan terlebih dalam mengenai hal ini. Tadi juga sudah dijelaskan oleh pembateri kita, Dr. Revlita MA, tentang pembaharuan antara dari generasi tafsir yang sebelumnya kepada tafsir yang selanjutnya, atau terjemah yang sekarang, yang tafsir yang terjemah yang sebelumnya itu apa saja yang ditambah dan apa saja yang dikurangi. Jadi masuk slide terakhir, kesimpulan dikemukakan oleh Petersfield ini ternyata sepenuhnya tidak benar. Nah, fakta lain menunjukkan bahwa periode pertama sudah ada karya tafsir lengkap seperti Tarjuman Al-Mustafid, karya Abdul Rauf As-Singkili, dan Marahul Labib karya Syekh Muhammad Nawawi. Dan di periode kedua pun itu terdapat tafsir lengkap 30 juz dan komentar luas seperti Tafsir Al-Azhar karya W. Hamka. Hanya saja secara umum karya yang ada memang cenderung seperti yang dikemukakan oleh Petersfield. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Intinya tafsir dan Al-Quran itu atau terjemahan itu suatu hal yang berbeda. Sering sekali disampaikan oleh dosen kami di Fakultas Usuluddin bahwasanya Al-Quran syai'un, sedangkan tafsir itu syai'un akhar. Al-Quran itu adalah sesuatu, sedangkan tafsir itu sesuatu yang lain. Jadi ketika pemahaman kita tentang tafsir itu sudah kita anggap seperti Al-Quran itu sendiri, nah ini yang sudah repot. Sama halnya kita memahami pemahaman tentang syariah, kita anggap itu syariah itu sendiri, nah ini sudah mungkin sedikit keliru gitu kan. Nah, saya analogikan seperti ini. Tafsir ini adalah seperti kita Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami juga mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.